Oke, selamat malam. Hari ini kita di rumah Pak Suwarno. Nah, kali ini kita akan coba menanyakan ya seputaran tentang rumah Jawa ya Pak ya. Tentang rumah Jawa bagaimana? Oke, Pak Suwarno, Bapak di sini itu dari kapan sih Pak? Ya kalau di sini ya sejak lahir. Oh, sejak lahir lagi. Oke, sudah lahir, Pak. Saya kesini itu cukup menarik ya. Tadi saya pikir ini hanya cuman momen apa namanya itu, kayak semacam rumah tua gitu, nggak ditempatin. Ternyata ini adalah ruang tamu. Nggak padepokan apa museum katanya gitu. Saya masuk tadi padepokan ini. Mas, ini rumah kayak padepokan apa museum kataku gitu. Apa nih Pak? Kok nggak ada orang gitu kan? Masuk proyek belum datang tadi. Jadi saya ke belakang gitu kan. Sempat akhirnya ini kosong melompong gitu. Saya ke belakang nanya tadi. Terus nggak lama masuk belum datang gitu. Nah, Pak, ini kalau kelihatannya ini bangunan tua ya, Pak? Mau tanya nih, Pak, ini rumah apa sih sebenarnya nih, Pak? Ya kalau rumah ini namanya rumah, kalau bahasa Jawa namanya rumah, artinya rumah limasan. Limasan. Di Jawa itu ada rumah apa? Yang utama joglo, pencu, bisa joglo. Yang kedua limasan. Yeah. Joglo, Joglo. kedua limasan. Lah joglo itu apa Pak? Joglo itu bentuknya lebih besar, lebih besar, dan ini kuncupnya itu lebih tinggi. Oh, dia berarti atapnya lebih tinggi. Atapnya itu lebih tinggi. Oh, itu kalau apa tadi? Joglo. Kalau ini? Kalau limasan agak memanjang, apa itu istilahnya, kuncupnya itu memanjang. Oh, kuncupnya memanjang. Ini bisa dilihat nanti yang limasan bentuknya seperti ini lah, joglo yang belakang itu. Oh, joglo yang belakang. Oh, berarti ini dua jenisnya itu ada ya? Iya. Oh, oke. Pak, ini berarti kayunya dari mana nih Pak terbuat? Ya dulu dari hutan. Kayu jati apa? Iya. Turun temurun. Ini bisa kita lihat nih semua keliling kayu semua ini. Masih belum ada direnovasi ya Pak ya? Iya, kamera bisa lihat nih, iya. Kamera. Ya cuma tape itu tambahan biar kelihatan rajin gitu. Oh, yang mana Pak tapa? Ya, ini. Cuma itu Tapi kalau aslinya dia nggak ada yang berubah ya Pak ya? Iya asli. Dengan bisa lihat semacam ini. Tuh. Ini kayunya kayu kuat semua nih. Udah berapa tahun ini kira-kira dari sini? Sudah ratusan tahun. Ratusan tahun. Bapak sekarang umurnya berapa? Saya 55. 55 tahun Mas Sukron. Berarti perkiraan anaknya Mas Sukron juga masih bisa ngeliat ini ya. Ya itulah bahan kayu jati itu memang semacam itu. Kuat ya. Berarti yang sudah tua itu memang ratusan tahun bisa. Ratusan tahun bisa kokoh ya. Iya. Terus perawatannya ini bagaimana nih Pak? Kok ya, bisa kan itu walaupun kuat kalau nggak kita rawat kan biasanya kan hancur juga toh. Ya perlu dirawat. Jadi rumah itu ditempati itu malah lebih kuat. Jadi bentuknya akan bersih, selalu dibersihin kan. Lain rumah kosong itu malah walaupun itu barang bagus cuman kosong itu. Oh gitu ya, intinya kalau barangnya rumah itu ditempatin dia kuat gitu ya. Kalaupun nggak ditempatin dia malah nggak kuat. Malah sekuat apapun itu kalau kosong aja ya rusak gitu ya. Oke. Ini udah ratusan tahun ya Pak ya. Berarti ini warisan dari orang tuanya Bapak dulu. Iya, dulu dari situ. Sampai ke Mas Sukron. Iya. Sampai ke Mas Sukron juga. Iya. Ini kalau di reka menyalurkan kayak di rumah di film Keramat itu loh, dokumenter Keramat itu. Makanya Keramat ya. Dokumenternya Keramat dulu kan rumah kuno. Enggak sembarangan juga ini. Masuk ke Iya, sini Mas. Iya loh. Tapi sekarang itu anak-anak muda kayaknya sudah banyak yang beralih
Jadi rumah joglo Jawa itu mereka sudah mulai kurang minat ya. Karena apa? Mereka lu nggak jauh-jauh Pak, masuk rumah nanti kalau kembang ini tambah gitu. Oh nggak lagi gitu tadi. Gini Mas Goris, biayanya itu lebih murah kalau buat data itu lebih murah. Loh. Iya. Berarti ini kan kayu Mas. Kayu. Jadi gini, misalnya apa namanya rumah kayu ini misalnya dijual, mungkin kalau di Tangerang buat beli yang rumah di BSD aja bisa ya. Buat bangun loh dari nol loh, bukan belinya. Kalau beli mungkin tidak kuat lah. Biaya bangunnya yang seperti di BSD gitu aja. Jadi sekarang itu untuk cari bahan kayu jati yang kuat itu juga Susah ya Pak ya. Jadi harganya lebih mahal kan? Langka ya Pak. Langka. Kalau ini bambu yang kita dudukin ini apa nih Pak? Jati itu? Ya jati semua. Jati ya. Jadi orang Jawa itu kalau enggak punya barang semua dari jati itu kurang Jawa gitu ya Pak. Sorry Mas Oh ini tanah Jawa bukan ya? Sorry Mas Goris, tak potong. Iya. Nanti kasih iklan. Mau pesen bangku seperti ini. Pesan masuk gua. Ya kalau ada mau pesan nih boleh nih. Karena saya juga tertarik tadi kayaknya. Nah ini nanti masalah harga bisa diomongin. Kursi ini nanti nyampe ya juga turun temurun ini. Iya sih kelihatan ini kuat ini Pak. Turun temurun. Lain kalau sebentuk semacam itu. Tapi belinya harus komplit segini Pak ya. Iya. Gak bisa satu gini ya. Satu unit ya. Satu unit. Ada juga yang bentuknya kursi tapi lebih dipan gitu, model kayak orang Jawa bilangnya dipan gitu. Dipan. Gede, lebih tebel, lebih ini. Saya sih nanti ada rencana sih Pak, tapi nanti lah ya. Enggak nggak mungkin ini kan saya ambil bawa. Mobilnya nggak cukup ya Mas. Oke ini masalah kursi udah ini Pak. Saya mau nanya nih Pak. Bapak kan asli Jawa toh? Iya. Jawanya Demak. Demak. Demak itu berarti Jawa Tengah. Jawa Tengah. Pak, kenapa sih orang Jawa itu kok ramah-ramah gitu loh? Kenapa itu Pak? Ya itu memang dari pembawaan dari nenek moyang dulunya memang gitu. Gitu ya? Turunan memang gitu, nggak bisa diputus itu. Iya ya. Sudah pembawaan. Iya, pembawaan dari sono. Iya, jenengan orang bukan orang Jawa ya nggak bisa. Seperti iya, orang Jawa. Niru-niru gitu ya. Niru tetap nggak bisa. Tetap nggak bisa. Karakternya memang itu sudah pembawaan itu. Gitu ya. Oh, memang dari pembawaan dari turun menurun ya. Karena saya lihat suku di Indonesia ini ya bukannya apa ya, kalau menurut saya sendiri yang paling ramai itu Jawa loh Pak. Masa? Iya Pak. Saya udah berapa kali ke Jawa itu, satu sisi masakannya enak, itu terus ramah-ramah gitu. Itu iya Pak. Terus kalau bahasa Jawa ini kan kadang di Pati beda gitu Pak. Ada kadang saya ngerti ada, cuma kalau ketika di Pati kayaknya bahasanya gimana gitu. Lebih ke Jawa-Jawaan. Kalau boleh tahu tuh bahasanya itu emang ada berapa sih Pak? Bahasa Jawa itu? Ya nah bahasa Jawa itu satu ya bahasa Jawa, cuma tingkatannya bahasa itu lain-lain gitu. Oh berarti dia ada tingkatannya? Ada tingkatannya gitu. Tingkatan bahasa levelnya lah ya? Level gitu. Kita bicara sama siapa di depan saya gitu. Oh ini orang tua berarti pakai bahasa Romo yang halus. Nah sama muda gitu ya bahasa muko biasa ya. Itu biasa pembawaan sendirilah di diri kita. Misalnya ketemu yang lebih tua, nggak mungkin kita ngomong ya opo rek piye deh, itu kan enggak gitu kan. Enggak lucu ya kan gitu. Lebih halus sebenarnya gitu. Budi bapak saking pundi. Nadanya juga nggak diturunin. Nadanya juga di lebih halus gitu kan. Ini kan walaupun muda tapi karena tamu bisa juga saya pakai bahasa Jawa yang halus juga. Sekarang menghargai tamu. Nah itu yang dimaksud tadi yang di awal apa namanya turun temurun dari nenek moyang itu. Nggak boleh terus itu nggak boleh sama tamu terus saya nanya sendiri terus bahasa itu nggak boleh. Nggak boleh ya. Kita harus menghormati tamu lah ya. Tamu adalah raja gitu. Terus Pak tingkatannya tadi kata Bapak ada 5. Nah kalau yang kita bahas Bapak yang di Demak ini tingkatan yang keberapa itu? Ini tingkatan hukum biasa itu kita pakai sampai tingkatan yang ketiga.
Tingkatan yang ketiga. 45 itu sudah bahasa di keraton sana. Keraton Jogja. Jogja itu. Jogja. Itu yang ke satu. Yang di keraton itu bahasa di keraton itu Lebih ya halus lagi kita sebenarnya. tidak bisa itu. Kalau udah masuk di area keraton, udah apa namanya abdi dalamnya itu, kalau ngomong sama rajanya itu udah kita nggak bakalan ngerti itu, walaupun saya pribadi orang Jawa ibaratnya itu terlalu melitik gitu, katanya terlalu melitik gitu. Melitik ya? Iya. Itu Bapak juga ngerti kalau yang udah halus banget itu? Iya ngerti tapi tidak bisa mencapai gitu. Oh, Apa artinya? ngerti lah artinya. Iya, gitu. dari Berarti yang paling halus itu bahasanya itu di Jogja. iya di keraton. Iya sih, ya. Orang Jogja mau ngomong aja Solo keraton ini kali ini nadanya halus gitu ya Pak ya. Iya. Berarti yang terhalus itu bahasanya ada di Jogja. Jogja, 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 Solo, Solo, Jogja itu daerah keraton. Jogja, Solo, Ya tempat. kita kalau bahasa halus kita cuma nada itu ya kan bisa dikatakan halus. Iya. Tapi untuk tata bahasa, Tata itu bahasa kan itu. memang sana ya. Dari sana yang begini ya. Lebih satu itu. Terus Sultan. Sultan itu apa sih Pak? Sultan itu istilahnya jabatan jabatan sultan. Oh, dia kekaisaran lah gitu. Iya, kayak Karena saya lihat banyak Kekaisaran. anak yang dinamain sultan. Di Honda itu sultan itu hanya anak raja. Oh. Tidak boleh orang-orang ini. Ya paling Sultan kalau itu. dibikin nama sultan ya, Ya, mungkin ya. tapi tidak berani ya orang Jawa tidak berani. Oh, nggak berani ya. Tidak berani. Sultan itu tidak. Kalau asli Jawa misalnya Sama bukan Raden. Raden tuh yang pakai ada keturunan dari terah keraton Terah harus keraton. ada Silsilahnya. silsilahnya harus ada. Dari raja ya, kayak sultan yang di mana? Jogja itu ya. Nah, sultan. Sultan. Dari sultan. Nah, kalau itu gubernur memang harus turun temurun dari sultan. Karena masih kerajaan. Oh, Masih Kerajaan. kerajaan. walaupun gubernur ya. Walaupun gubernur. Itu tapi gubernur kan baru sekarang gubernur. Iya, Dulu tapi enggak. tetap dari sultan. Nggak Kasultanan, boleh dari pasti orang lain. kasultanan. Tidak bisa. Karena dia kerajaan lah. Iya. Lo berarti ke nanti aja. sultan gubernur berikutnya dari sultan itu lagi anaknya Iya, sultan. anaknya, keturunannya. Jadi Nggak siapa bisa. yang ditunjuk sama sultan bapaknya itu di siapa gitu. Tapi Gubernur. boleh nggak misalnya dia punya anak cowok nikah sama cewek nggak boleh kan? Ya enggak boleh karena enggak keturunan. enggak Terus boleh. contoh anak sultan ini punya anak cewek nikah sama cowok. Nah dia bisa nggak? Itu berarti kan mantu ya? Bisa nggak jadi gubernur? Nggak bisa. Nggak bisa ya, harus ngurusi anaknya dia. Murni anaknya. Jadi gini Mas Turis, Hmm. nah, sebelumnya kan raja itu, maaf kalau di kehidupan raja, biasanya raja itu kan Iya. banyak selirnya. Oh iya, Nah, sebelumnya. jadi kalaupun di situ istrinya kok nggak punya anak cowok, biasanya dari selir itu, dari keturunan nggak? Gitu. Tetap dari situ. Tapi kalau nggak ada gimana? Nah, gitu pasti ada, Pasti ada lah. pasti ada. Iya. Selirnya itu banyak. Kayak di Inggris itu apa namanya? Ya raja apa tuh Diana itu ya. Dia turun temurun dari dia lagi. Iya. Berarti memang udah harga mati. Nggak Ya, bisa itu memang- ganti-ganti, nggak ada pemilih-pemilih Iya, yang ada ada. namanya kerajaan. Loh, Jogja itu kalau boleh sebelum merdeka, kalau dia mau ngediriin negara juga udah negara Yogyakarta itu dulunya. Dulunya ya. Iya. Cuman nggak bisa pemerintah Nggak. masih lihat itu ya. Oh nggak bisa karena Hamengkubuwono dulu, Mhm. Sri Sultan itu kan lihat di Soekarno. Soekarno Indonesia perlu ini, ya udah dari hartanya raja di situ ibaratnya buat bangun Indonesia. Oh. Nah, ini menurut sejarahnya saya juga lihat di YouTube masalahnya. Iya, menurut sejarahnya ya. Daerah istimewa itu istilahnya ya ini dia berhak untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Daerah istimewa kerajaan itu Kerajaan. daerah istimewa. Iya. Itu artinya ya memang udah nggak bisa diganti-ganti. Nggak bisa. Iya, nggak bisa. Tapi hanya Jogja yang begitu ya Pak. Dia masih yang di Jawa itu yang masih berlaku Jogja. Iya ya, kerajaan gitu ya. Yang Solo itu kan sudah pecah, sudah artinya sudah enggak ya, saling rebutan mana yang ya itu dari putar-putar selir ada rebutan. Susah. Agak susah ya. Oke. Iya Jawa. Terus di sini itu Pak makanan terkenal itu apa sih? Hah? Di sini itu
Apa tadi kita makan nih? Kayak gini dia. Nah, lumpia ini khas Semarang. Oh, ini khas Semarang. Khas Ya, Semarang. khas Khas ya. Semarang. Memang ini rasanya lumayan nih padat nih. Beda sama lumpia yang saya makan di mana? Di Tangerang, Jakarta, lain. Kalau makan ini satu aja udah kenyang gitu. Kenyang rasanya, padat sekali. Dan isinya juga tebal ya. Iya. Lumpia. Kalau Demak sendiri ada punya khas makanan, Pak? Nah, itu jambu apa itu? Oh ini jambu apa namanya juga? Karena Demak itu yang pertama itu belimbing. Belimbing. Belimbing, nah. Ini jambu air. Yang kedua itu terjambu itu. Jambu itu bukan sekedar jambu air, jenisnya udah beda. Oh gitu. Kalau di Jakarta bilang citra atau delima, pasti pertama dipilih Demak. Nah, Pasti itu yang pertama karena apa namanya produsen terbanyak di sini. Jambu. Ya sentranya udah di Demak terkenalnya. Ya nggak beda jauh bawang merah. Orang bilang bawang merah itu pasti Brebes. Walaupun sini juga yang nanam banyak. Iya. Kenapa itu? Ya udah sentranya dari dulu. Sentranya dari sana ya. Kayak kacang keluar itu dari Pati gitu ya. Garuda dari Pati kacangnya gitu ya. Iya. Oke. Terus Mas Supron ini udah nikah? Jangan jadi promosi. Loh, siapa tahu yang ngotot ada masih single gitu kan? Single, tapi Tertarik sama Mas tapi Supron mau nggak? Pertanyaannya itu. Oh gitu, mau nggak gitu kan? Iya. Ya siapa tahu, jangan usia aja kita promosi ya kan? dirinya juga perlu promosikan ya. Iya, diri juga dipromosikan loh. Nikah itu perlu modal Mas. Iya. Makanya promosi barangnya dulu. Oh, Nah, itu baru promosi orangnya. Biar ada modal ya. Iya. Oke. Mas, pernah ngerantau nggak? Udahlah itu nggak usah diceritain. Perantauan gagal. Perantauan gagal. Nggak perlu diceritain ya. Nggak perlu diceritain. Kalau yang gagal nggak usah Nggak usah diceritain. diceritain. Masalah ya. Iya masalah udah di sana kelihatan pengalaman aja gitu. Iya, pengalaman aja lah gitu. Nggak perlu ya. Iya nggak perlu. Nanti malah apa namanya kalau istilah orang Jawa itu ndowo-ndowo tekaning gon ngono lho. Artinya Yo Dulu berkelanjutan terus menerus tidak ada habisnya. Sampai gimana kok enggak bisa dikatakan gagal. Nah, sampai situ nanti akhirnya itu enggak mungkin enggak bisa diceritakan lagi di sini. Usah mendingan kembali ke Jawa ini Pak. ke Jawa. Jawa. Bahasanya halus-halus, terus karakternya juga halus. Itu kan tadi Bapak bilang dari sononya ya. Dari sononya. Terus memang di Indonesia itu banyak kan orang Jawa ya. Iya. Bener ya? Iya. Kenapa itu Pak? Orang Jawa ini dibanding Di mana-mana berada. orang Jawa itu kan emang orang Jawa itu orangnya kreatif, ulet mau kerja keras, gitu loh. Taat pada aturan, taat pada perintah bos, pimpinan, dengan gitu mudah diatur. Itulah orang Jawa. Memang karakter dari sononya memang Iya kan gitu, dia Pak. Iya. Karena Tapi kemana-mana dia banyak itu ada. itu kan memang sudah ada pembawaan. Memang kalau yang perintah itu orang lebih di atasnya itu harus taat gitu. Tunduk lah Tunduk kepala gitu, ya. iya gitu. Kalau Mas Supron gimana sih? Tunduk kan Mas Supron nih. Oh, gimana ya? Pasti tunduknya. Kan Bawaan dari sononya ya Pak ya. Iya. Turunan memang itu tidak bisa dirubah. Dirubah ya. Bapak sekarang usia berapa Pak? 55. 55. Ibu usia 45. 45. Terus Bapak di sini usahanya apa nih Pak? Usia 55 55 ini. Ada usaha selain apa? Usaha kita orang Desa pedesaan itu ya pertanian. Pertanian ya. Pertanian kan banyak Pak. Ada Ya, padi, ada pertanian apa? padi, pertanian horti, peternakan, perikanan, Perikanan. Bapak perikanan juga main. Ya, Apa kita- nih Pak? Ikan apa? perikanan ikan lele. Lele. Udah lama Pak Bapak ini. Ya kita berdikatan baru awal-awal lah. Awal-awal ya. Oh. Gitu. Awal-awal. Gimana awal-awal suksesnya Pak?
Ya kita dibilang sukses yang belum merasakan yang sebesar apa hasilnya. Karena masih baru-baru ya. Nah, nanti sambil berjalan lah itu nanti baru kita rasakan hasil yang sebenarnya. Udah berapa lama sih Pak usahanya itu? Kita usaha saya kan sudah baru awal-awal. Baru awal. Udah ada setahun? Setahun. Ya kita baru awal panen ini sekali. Baru sekali panen. Karena apa? Dilihat kan kita punya lahan, airnya cukup, ya wah ini kita perlu pemanfaatan lahan. Ya, daripada kosong begitu ya. Daripada kosong. Tapi yang melirik itu Bapak atau orang lain? Yang apa? Yang melirik usaha itu? Saya sendiri. Oh, Bapak berpikir bukan nih usaha lele gitu. Iya, karena di sini ada lahan yang kosong kita manfaatkan juga kan gitu. Lah. Panen pertama gimana Pak? Rugi atau apa? Untung? Ya kalau kita lihat dari panen itu ya ada untung. Ada untung lah ya, lumayan lah ya. Dan ini menjanjikan ya Pak ya? Ya menjanjikan. Kita perlu apa itu tentang makanan yang harus kita perhatikan, makan lele itu. Iya. Harus disiplin juga makan ya Pak ya? Harus ada makanan alternatif itu harus punya gitu. Apa tuh alternatif? Alternatif ya jangan makanan pelet terus gitu. Kalau beli di tumpur ya mahal gitu. Lo ya, memang selain pelet apa Pak? Iya kita cari alternatif, makanan alternatif. Mungkin ya apa itu? Tiran itu yang di tanah itu semut-semut banyak. Tiran ayam mati. Tiran itu dari pengusaha ternak ayam itu yang ayamnya mati lagi kita ambil untuk dimasukin itu. Oh, gitu. Itu kalau itu nggak bisa ya apa namanya? Yang rayap ya. Ya betul lah. Nah kalau ternak segitu terus rayapnya berapa? Nggak bisa ya kalau sedikit partnya kecil. Bisa. Bapak mah berapa kok sekali masukin? 80. Wow. Nah, kita artinya punya di terpal isi 1000, 2000 itu bisa juga. Tapi ini Pak, Bapak 8000 itu apakah langsung masukin anakan semua gitu? Ya pertama masukkan anakan semua. Lu kali panen baru itu disortir ya, sortir dulu di kelas yang besarnya mulai ukuran dari 25 gitu. Ukuran 45 gitu kan. Tapi nanti terus ukuran paling besar konsumsi itu. Oh gitu. Sampai dia panen gitu ya. Pak, ini kalau saya lihat, ini kan ada foto apa? Pak Soekarno ya. Ini bisa kita lihat ini di apa? Dinding. Di dinding. Nah, di dinding belakang juga tadi kita lihat tuh ada. Nah, oke, cukup. Nah, kenapa nih Pak suka dengan Pak Soekarno nih? Ya kita sama Pak Karno itu memang tertarik. Tertarik kenapa tuh? Di jiwa kepemimpinannya. Dia orangnya cukup memikirkan untuk perjuangan bangsa dan negara itu. Iya. Karena presiden pertama juga dia. Pertama perjuangannya kayak gitu. Bagaimanapun jasanya luar biasa ya. Dia gambarkan masalah hartanda gitu. Jadi cukup berkesan lah menurut saya. Iya. Kepemimpinan dia perlu ditiru sama generasi penerus. Tapi sampai sekarang pun susah cari semacam itu lagi gitu kan. Langka gitu. Memang sudah susah. Bukan hanya foto Pak Soekarno aja, ada foto Bu Mega tadi di sana saya lihat di belakang. Nah, kita lihat fotonya ya. Jadi kita ada presiden juga ya? Presiden itu. Nah, kenapa tuh Pak? Foto-foto presiden dikumpulin. Kenapa? Saya sih juga ingin mengerti. Presiden pertama. Oh ya. Berarti gini. Ya. Saya bisa simpulkan Bapak ini berarti jiwanya nasionalis. Iya. Bahkan di tengah pinggir ada foto Bapak sama Ibu lagi. Ya saya pikir ini presiden yang mau akan datang gitu. Ada fotonya nanti kita lihat ke sana ya. Tapi ada kesan-kesan dulu Presiden Pak Karno gitu.
cerita semacam ini walaupun kita belum menikmati sepenuhnya, tapi dari sejarah sudah kita. Ya bagaimanapun ya presiden itu sejarahnya kita ya Pak. Benar sih ada maknanya juga di situ ya. Tapi dari semua itu Bapak memang suka sama itu. Sama presiden-presiden pun kita tetap suka ya. Tapi kita ambil pemimpin ini cara memimpinnya semacam ini. Ya. Walaupun beda-beda, tetap kita suka sama presiden kita lah ya. Pak Harto semacam ini, gitu kan. Jadi nanti Pak SBY semacam ini, Pak Jokowi, itu kan. Karakter pemimpin yang ini semacam ini. Kita ada punya jiwa masing-masing ya. Kalau Mas Sukron jiwanya gimana sih Pak? Mas Sukron mana sih di sini nih? Jiwanya bisnis ya. Bisnismen ya. Tapi belum kelihatan ya Pak. Belum, tapi ada jiwa bisnis ya. Ada sih, saya lihat juga. Sini Mas Sukron sini. Ngumpet-ngumpet ke belakang tuh sorot tuh kamera. Gimana? Ini nih bisnismen kita nih. Bisnis enggak. Kalau gimana Mas? Bisnisnya kita sekarang. Saya ya gini lah, suka di lapangan. Di lapangan ini gimana? Di lapangan. Kayak dulu kok bangun di lapangan. Sop gitu. Basic saya kan dari orang administrasi basic saya itu. Iya, basicnya administrasi. Tapi nggak tahu kenapa kok nggak nyaman gitu kerja sebagai orang kantor. Bosen gitu loh. Ya, pengennya udah sana sini udah tahu lapangan lah gitu kan. Lapangan gitu aja. Pengennya bebas ya. Bebas, bebas. Cerita dulu Mas, gimana dulu pengalamannya merantau? Ya nggak apa-apa gitu. Nggak, saya cuma cerita, saya dulu kenal sama Mas Goris. Itu sering aja kirim sepatu ke dia dulu. Sering kirim sepatu ke dia. Konsumen saya dulu di Mas Sukron nih. Pertama sampai awal dulu buka line parcel ya. Awal buka line parcel itu rukonya udah nggak ketata lah dulu dia bilang. Nggak ketata, dan saya ragu. Ketata berantakan karena banyak paket atau banyak apa nih? Dulu nggak ada paket ya, dia masih bingung gitu. Dia masih bilang, Mas kalau kirim paket ke tempat saya aja lah, jangan kasih yang lain, dia bilang. Oh iya. Sampai bisa ambil barang nggak? Gimana jemput gitu? Bisa. Nah tertarik saya setelah itu. Tapi saya ragu juga. Ini bisa beneran nggak? Saya bilang. Ternyata nggak tahu udah melejit aja. Nggak tanya diselip saya. Jadi sebenarnya Mas Sukron ini memang bisa dibilang konsumen kita baru-baru lah waktu itu. Awal-awal itu deh. Kiriman mulai awal-awal itu pemula itu Pak. Di situ kenalnya ya bersyukur juga ada tambahan kiriman gitu kan Pak. Kirim ke Sumatera. Kirim ke Sumatera. Macam-macam nih Pak. Kirimnya macam-macam Pak. Dulu itu sampai gini, Mas. Bantuin saya Mas, mau sebar pamflet di ini. Udah mana pamfletnya saya bilang. Pak sebar aja ke pengrajin itu. Ya ini Mas Sukron juga kenalin ke ini ya Mas Suwilo itu. Nah di mana? Di Rudal. Iya. Ngirim juga sih Mas Suwilo. Iya masih kan. Donasinya besar juga waktu itu ada. Ingat kita terus kok dia. Sampai saya sekarang ke Demak ini mampir ke rumah Mas Sukron nih. Gitu ceritanya. Mas, dulu kan Mas merantau ke Tangerang. Kenapa dibalik lagi? Udah diceritain sama Bapak. Itu ya Pak. Itu perlu digali ya. Kenapa nih? Orang kan merantau ya bikin sukses ya kan. Dari tadi ini saya mau tanya ini dia kayak menyembunyikan sesuatu nih. Dia dulu sam gitu. Malam nggak siang malam nggak lihat malam. Gimana? Kenapa ini Mas? Cerita. Tadi itu sebelum bikin konten Bapak udah bilang ke Mas Goris, kenapa kok Mas Sukron balik gitu? Takutnya orang tua itu ya nanti kalau jadi orang sana gitu. Takutnya orang sana jauh gitu loh. Oh gitu. Iya. Jadi jauh dari orang tua. Jadi jauh dari orang tua. Lah balik sampai sini juga belum ada jodohnya juga. Tunggu aja. Lah ya kan belum kelihatan gimana. Belum nanti tunggu aja. Apa nanti waktu kapan bisa sini? Gampang lah, mudah-mudahan sini bisa kan. Yang pasti ini di ACC ya kan. Harus. Iya. Kalau niat kita baik pasti ada jalan lah ya Mas.
Itu berarti apa nih pesan Mas Sukron nih buat perantau-perantau? Ya, tetap semangat aja. Ya tetap semangat. Kondisi kayak gini, intinya badan sehat, badan fit, ikuti anjuran protokol kesehatan. Ya sorry kita mungkin nggak ngikutin anjuran protokol. Ngaku aja. Jangan jalan. Jangan lah ya. Itu ya. Ya yang penting tetap sehat, tetap semangat. Gitu itu yang tetap sehat. Ya. Sangat ya. Ya. Bagian ada perantau ya Mas. Nah, Itu dari ya. rantau pulang ke rumah bawa rezeki buat orang tua, buat anak istri. Jangan kayak saya. Pulang ke rumah nyusahin orang tua malah. Jangan lah Mas. Ini benar nyusahin enggak Pak? Enggak lah. Enggak ada anak nyusahin orang tua. Senang orang tua senang gitu. Iya lah, mulai senang gitu ayam gitu. Ayam. Artinya apa Pak? Artinya diatur sendiri ya. Nah, iyalah. Pasti lah itu kita harus optimis ya Mas. Iya. Ada nih Pak pesan-pesan nih Pak buat anak-anak muda yang nonton nih. Ya pesan-pesan buat anak muda kalau ada apa semacam cita-cita ya semacam meraih keinginan apa itu harus Persiapkan, diikuti terus sampai berhasil. Sampai berhasil. Jangan di tengah-tengah jalan gitu. Ya, intinya jangan menyerah lah gitu Pak ya. Satu arah silakan untuk dikejar terus sampai berhasil. Kalau di tengah perjalanan sudah belok lagi nanti tidak akan ketemu. Oh gitu. Walaupun itu perjalanan banyak rintangan, tapi itu nanti justru untuk menuju keberhasilan. Ya intinya jangan menyerah ya Pak. Jangan kita menyerah. fokus sasaran. Iya. Target harus tercapai gitu ya, Pak. terus gitu. Mau masalah kanan kiri Ya, kanan kiri menerpa langsung ya Pak ya. Langsung aja. Iya. Jadi ada terpana, ada goncangan itu untuk menuju keberhasilan. Iya. Karena selain kita hidup pasti ada Nah, tantangan. Kembali ke kita juga bagaimana menyikapi itu ya. gitu. Oke. Untuk menuju sukses semacam itu. Oke, itu ya Pak ya. Oke, demikianlah ngobrol-ngobrol kita dengan Bapak dan Mas Sukron. Jangan lupa teman-teman furniturnya ya. Nanti cantumin nomor saya itu. Dan jangan lupa di subscribe ya, gitu ya. Nah, subscribe yang banyak. Iya, Subscribe itu karena- kata Atta Halilintar gratis. Ya, gratis ya. Iya. Ada ruginya ya Pak. Ada ruginya. Oke, sip. Thank you, selamat malam. Sip.